Ada satu induk ayam bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 anak ayam gak bisa ngurus satu induk ayam. Ya Pak ya, satu induk itik bisa menyelamatkan 10 anak. Anaknya kecebur Bapak Ibu, anaknya anyut dikejar sama emaknya, tapi begitu anaknya sudah besar dan sukses, anak itik lupa sama induknya. Ya Pak ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa lebih punya hak terhadap orang tua. Yang dilihat dari orang tua warisannya, bukan seberapa kita bakti kepada orang tua. Saya ingin tegaskan, orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Halo, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari semua umat manusia. Yang terhormat Kepala Desa Mekarjaya Pak Ipak Ropendi SPD MPD, yang saya hormati guru saya Bapak Hen Jaya, yang wajahnya 99% mirip Presiden Soeharto, adik Presiden Soeharto, mirip tenang. Semoga Pak Hen sehat dan panjang umur, amin. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Dadeng atau Ustadz Zainal Abidin. Selanjutnya Bapak Ustadz Edi Jubaidi dari Menes, Banten. Selanjutnya yang kami hormati Kang Dadin Ahmadin, caleg tapi masih gagal gitu, anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat 2 periode, sekaligus caleg DPRD provinsi yang belum terpilih karena kurang modal. Ibu-ibu ini dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari masih monyong, tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun langsung nyengir. Kadang-kadang sedemikian rupa. Selanjutnya yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, khususnya kepada sahibul hajah yakni Abah Jasrid yang kumisnya mantap, itu kumis idola para janda itu. Oh, palsu kumisnya ya. Beserta ibu. Kemudian yang berikutnya yang kami hormati Abah Dr. Andes Haji Yas'a berserta Umi yang datang dari Menes, Banten, menghantarkan putra beliau, khususnya kepada kedua pengantin yakni AA Irfan dan Neng Pipih. Dari tadi ceria terus ya Pak. Kita doakan beliau berdua, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah,
lancar rezekinya, berkah rumah tangganya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah undangan walimatul urus, sekaligus juga tetangga sekitar, keluarga besar dan handai tolan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Ini pengen bahasa Sunda, cuman takut salah. Taunya cuman siak sama maneh soalnya. Ini sudah di Mekarjaya, bahaya setengah rusak di sini. Ngomongnya aing, naon dia, naon sia. Paling agak lembutan dikit maneh. Jadi bahasanya memang bahasa kasar. Dan saya memang lahir di Mekarjaya, di Talang Teluk, Bandung. Dan ini kayaknya yang dari Mekarjaya ini teman-teman sekolah saya ini rata-rata ya. Udah kelihatan tua-tua aja soalnya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini saya hendak menyampaikan nasihat untuk AA Irfan dan Neng Pipi. Yang pertama hendak saya sampaikan bahwasanya untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak semudah kita mengucapkannya. Kalau ngomong gampang, sakinah, mawaddah warahmah. Apalagi bikin akronim, bikin singkatan, samara cenah. Cuman kalau bikin singkatan ibu-ibu itu jangan samawa ya. Kalau samawa sama-sama WA artinya. Karena wa di situ huruf athof, huruf sambung. Jadi jangan samawa. Yang benar itu samara. Karena wa di situ huruf bukan isim. Makanya kalau pengen bikin akronim, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, makanya samara. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, satu, jaga sholat. Ini AA Irfan sama Pipi sudah ngerti nih. Jaga sholat. Tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang suami istri tidak menjaga sholatnya. Halo, halo. Kadang-kadang jemugan nih malasnya sholat. Ame ke kebun nako lah pagi-pagi, subuh lah bangun, bukan sholat tapi nako. Apalagi ini kau mahal ini Abah Yasani di Lampung kopi mahal bah. Ini suge-suge seni, makanya wajahnya ceria semua ini karena kopi mahal soalnya. Kadang-kadang kita lupa, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mencapai sakinah mawaddah warahmah apabila kita tidak menjaga sholat. Dalam hadis qudsi disampaikan, tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, untuk menjaga sholat. Amla'u sodroka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Halo, halo Pipi, kaya itu di dada. Allah nggak katakan begini, jaga sholat, kupenuhi rumahmu dengan perabotan, lain gitu. Jaga sholat, nanti kebunmu lebar, sawahmu lebar, tidak. Jaga sholat, nanti hartamu dibanyakan, tidak. Tapi jaga sholat, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Ini yang bisa ngomong begini yang umurnya 40 tahun ke atas.
Kalau yang masih 40 tahun yang ke bawah masih hawa sama dunia. Tapi yang anehnya kalau yang umur 40 tahun ke atas masih hawa, umur 50 masih hawa. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Atau tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Atau tua-tua keladi makin tua makin kanji. Ada yang kayak gitu? Oh banyak, ada ya. Balik lagi Bapak Ibu, kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Kalau kata orang bijak, bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Halo Bu, dengekan. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Ada juga yang enggak masuk sama sekali. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda semua kaya. Karena kaya itu soal rasa. Jadi jangan hanya berburu dunia yang pada akhirnya kita semua akan sengsara. Maka di awal hendak saya sampaikan, jaga sholat. Insya Allah. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perbendaharaan, bukan karena banyak perhiasan. Jaga sholat agar dikayakan, karena ukuran kaya bukan perhiasan. Bu, apa orang kaya itu kalau kondangan begini 5 jari dipasangin cincin semua? Maaf kalau ada, maaf ya kalau ada. Bawa tasnya aja begini, begitu masuk taruh digoyang-goyangin, twing. Apa itu orang kaya? Tidak. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Ecak bekipas, kuncrang-kuncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Tidak juga. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. 1 buat AA Irfan, Neng Pipi, jaga sholat. Yang kedua sekarang, perbanyak syukur. Qanaah nerimo, iqna tastagni. Qanaahlah kata Allah, tastagni, niscaya engkau akan dikayakan. Jadi hidup bersyukur itu adalah pilihan yang paling mudah dalam hidup kita. Karena begini, halo Bapak Ibu,
orang Indonesia ini banyak orang kaya bermental miskin karena tidak bersyukur. Saya ingin kasih contoh. Ciri orang yang bermental miskin itu apa? Satu, mudah terobsesi dengan punya orang. Halo? Itu terobsesi bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa nasionalnya mungkin pengen sama punya orang. Hidup yang paling sengsara ini kalau kepengen sama punya orang, ya Pak ya. Bapak-bapak sengsara Pak kalau kepengen sama bini tetangga, ya Pak ya. Bu, ibu-ibu harus aja dipanggil Pak, kalau enggak hilang konsentrasinya. Ibu-ibu ini paling sengsara kalau pengen sama benda-benda tetangga, kepengen sama perbendaharaan tetangga, apalagi campur iri. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga ganti mobil menggigil, tetangga ganti motor gemeter. Hidup paling sengsara kalau kita terobsesi dengan punya orang. Syukuri saja yang punya kita, ya Pak ya. Saya ngomong begini ini bukan, kalau bahasa ogannya bukan cicak macak Bapak Ibu, karena memang pengalaman. Ya kan, saya lahir di Talang Telu. Talang Telu lamun cek jelema Sunda leuweung Pak. Suparman jelema leuweung, orang hutan. Kan kita tahu sendiri, masuk listrik baru, jalan kaki, sekolah di PS ini. Kepala sekolahnya zaman saya dulu Pak Herman, istrinya Pak Herman tuh Bu Ar. Jadi demi buat jajan Bu Ar itu bikin es balon, maka tak jual ke Sindang Sari, tak jual ke Talang Baru. Itu pengalaman. Berangkat sekolah di Talang Bandung ke SMP Tanjung Raja, jalan kaki, berangkat jam 5 subuh. Saya, Kang Purna Iskandar, Iis, Darusman yang tukang maling kelapa, ya itu jalan kaki, bolak balik Bapak Ibu. Ya gimana nggak maling kelapa Pak? Kelapa itu Wak Bakir ini. Gimana nggak maling kelapa, kelaparan, nggak pernah bawa uang jajan ke sekolah. Artinya memang perjalanan yang sedemikian rupa. Tapi kalau kata ibu saya, kata Umeh apa? Halah kinai aban dikuco, tundoi saja bayi keting. Tak perlu melihat awan di atas, lihat saja jempol kaki. Ingat asal, jangan kepengen dengan punya orang, syukuri saja yang punya kita sendiri. Halo Neng Pipi ya, dicamkan, diingat, jangan kepengen sama punya orang, syukuri yang punya kita. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, mental orang Indonesia ini begini, gumedek. Hampuranya, hampura ngapunten, minta maaf. Orang Indonesia nya hajatan gede-gedean, kunjungan 1000 rantangan, pesen taruh 100 unit, utang kemana-mana, berhajatan banyak utang. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Kalau ngutang gula kopi ke warung tetangga, ketiban punya uang jajan ke Indomaret, Alfamart, ada yang begitu? Kalau ada di sini, ini mental kita yang rusak Bapak Ibu, mental yang rusak. Jangan sampai sedemikian rupa. Kuncinya, mari kita bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur maka pasti
pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Halo, harus selalu dihaluin biar concern. 3 sekarang, tunaikan kewajiban, jangan paksakan kehendak, jangan paksakan hak. Ini saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu, bukan Irfan yang melahirkan pipih, bukan Irfan yang membesarkannya bikin cantik bikin, tapi pipih dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi Irfan tidak boleh merasa paling berhak dengan istrinya. Begitupun kalau dibalik, buat Neng Pipih, bukan Pipih yang melahirkan Irfan, bukan Pipih juga yang membesarkannya dan merawatnya. Maka Pipih tidak boleh merasa paling berhak dengan suami, nggak boleh. Jadi daripada memaksakan hak, tunaikan kewajiban. Nah sekarang kita urut satu persatu. Apa kewajiban suami kepada istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki yang terpilih yang paling baik adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak sama istri? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya dengan istri. Kalau saya ramah sama bapak ibu wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang orang. Caleg ramah wajar, makanya Kang Dan itu ramah kalau lagi nyalek kan. Caleg nggak ramah nggak dicoblos orang. Pedagang ramah wajar. Kalau pedagang nggak ramah nggak laku dagangannya. Tapi kalau suami ramah dengan istri, itu yang luar biasa. Makanya sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Ayut'imaha idza tu'imah, kasih istri makan sesuai dengan kemampuan suami ngasih makan. Wa ayyaksuha idza tasa, belikan istri pakaian sesuai dengan kemampuan. Halo, tapi kalau bisa ya Pak, pakaian istri itu lebih istimewa daripada pakaian suami. Cocok atau cocok? Karena kalau kita yang laki ini Pak Hen misalnya, Pak Hen tuh bisa tiap minggu kondangan pakai batik itu aja bisa itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan gak bisa, mau kondangan gak ada baju, padahal penuh di lemari baju. Saya terus terang Bapak Ibu, saya ini gonta-ganti baju karena penceramah, baju ceramah. Tapi kalau baju lebaran saya nggak beli baju lebaran. Ngapain? Yang beli itu istri anak-anak. Saya nggak perlu gonta-ganti baju lebaran. Saya nggak perlu gonta-ganti baju kondangan. Cuman kalau ceramah ya mesti ganti, masa itu aja terus. Artinya Bapak Ibu, istimewakan pakaian istri. Jangan sampai suaminya nyetil kemana-mana, istrinya kemana-mana pakai daster. Kondangan daster, pengajian daster, arisan daster, tidur daster. Mending dasternya bener, yang dibawa tidur daster habis masak tadi pagi, ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, dikual-kual di bajunya. Suami mau ikutan tidur kok di kasur bawa terasi ya. Kali ketiban ngeliat bininya matanya udah belean, hidungnya upelan,
giginya jigongan, ngiler pula. Ini buat bapak-bapak, dandani istri sendiri. Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau. Kalau nggak mau rumput tetangga lebih hijau, dandani istri sendiri. Cocok atau cocok? Kalau istri pengen secantik Syahrini, belikan make upnya Syahrini. Kalau pengen secantik Asanti, belikan lipstiknya Asanti. Karena yang namanya ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana bu orang? Tunjukin sama saya. Ini pelajaran buat bapak-bapak, jangan sekali-kali ngungkit-ngungkit yang sudah dikasih kepada istri. Itu nggak baik, sakit rasanya bapak ibu, sakit. Ya cuman ya ibu-ibu mesti qanaah juga. Kata orang begini, istri itu nyaut suaminya tergantung uang belanja. Kalau uang belanja sehari 300.000, dipanggil suami, mama, apa sayang? Itu jawabannya. Kalau uang belanja 300.000, cuman kalau uang belanja salawe ribu, bapak ibu, mama apa? Kena gentak lakinya. Ini mesti dicukupi juga. Makanya kalau bisa begini pak, sekali-kali lah, mama kadiuk mama, naon atuh papa, diuk mama. Duduk istri agak tegang tuh suasananya, rogoh kantong kanan pak, tarik duit 15 juta, banting di meja, ceger. Duit naon atuh papa? Ini duit belanja mama, buat beli beras, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, bayar token listrik. Cukup mama? Cukup atuh papa. Malah ada sisanya. Ya kalau sisa simpen sama mama. Alhamdulillah. Begitu istri ngekep duit 15 juta pengen nyimpen ke kamar, nanti dulu mama, masih kurang. Rogoh lagi kantong kanan pak, banting lagi 15 juta, jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Berangkat ke Karang, borong di mall, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta, mau nggak bu? Ngimpi sampai jedut langit lah bu. Tapi maksudnya begini Irfan, ya kalau neng pipi mah santrinya sudah ngerti belajar qanaahnya. Yang terpenting itu bukan berapa yang dikasih suami, tapi tadi itu kesyukuran bersama, jangan pelit. Apa yang dikasih jangan diungkit-ungkit. Cocok atau cocok? Kemudian yang berikutnya kewajiban suami itu wala yuqabbih, tidak boleh menghina wajah istri. Halo, kadang-kadang mesranya itu kan sebelum nikah, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, pret. Ini Irfan sekarang lagi sayang-sayangnya sama pipi itu. Awas kalau sudah 3 bulan berubah nanti dah. Oh enggak berubah ya, awas itu. Ya karena begini bapak ibu, hilang kemesraan. Kalau contoh Nabi itu kan sama Sayyidah Sofiyah itu, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Itu Sayyidah Sofiyah. Kayak ibu-ibu di sini ini, dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak demek kayak katanya. Ya manis bapak ibu. Nabi kalau panggil Aisyah tidak pernah pakai nama. Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, nuhidang dan lain sebagainya. Padahal bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, usahakan kita jangan panggil namanya. Jangan kayak orang sekarang, belum apa-apa sudah panggil abi umi.
Bini orang dipanggil sayang, ada nggak yang kayak gitu? Hampura, ada nggak emak-emak dipanggil sayang sama laki orang? Ini nggak mau ngaku kan? Ini zaman sekarang WA-WAan sayang, emang laki lo. Ini bahaya Bapak Ibu. Nanti kalau panggil Aisyah ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Ibu-ibu ini pengen lah dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan serba pink, bajunya pink, androknya pink, kerudungnya pink, daleman pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi ya. Pengen dipanggil suami yang kemerah-merahan. Begitu lewat depan lakinya, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak, mentang-mentang anak babi pink juga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kewajiban yang berikutnya, wala yahjur illa fil bait. Jangan sekali-kali minggat dari rumah. Ini hadis mengatakan laki-laki itu nggak boleh minggat dari rumah. Tapi sekarang kok kebalik ya? Yang suka minggat itu bukan lakinya, bininya malah. Ini bahaya Bapak Ibu. Perempuan yang minggat dari rumah suaminya, idza harabatil mar'atu min baiti zaujiha, barang siapa yang kabur dari rumah suaminya, ayo nih ece-ece yang suka kabur-kabur itu, ribu dikit balik ke orang tua. Ini ingat pipi ya, jangan suka balik pipi. Yang suka kabur meninggalkan suami balik ke orang tua, la'anatha malaikatur rahmah, dia dilaknat oleh malaikat rahmat, wa malaikatul adab, dilaknat oleh malaikat adab. Kemudian hatta tarji', sampai dia pulang ke rumah lagi. Kalau dia pulang ke rumah minta ridho kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya, baru laknatnya dicabut. La'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul adab, lam tuqbal laha shalah, bahkan sholatnya tidak diterima. Bu, yang suka kabur, selama kabur sholatnya tidak diterima. Sekarang kita balik, apa kewajiban pipih kepada AA Irfan, kewajiban istri kepada suami? Tes daya ingat ini, Bu, kan sudah sering dengar ceramah nih. Ada berapa kewajiban istri kepada suami? Ya, yang belakangnya banyak katanya. Itu pinter itu yang ngomong banyak, nggak tahu ngomong banyak aja udah. Sekarang saya mau tanya, masak nasi itu kewajiban siapa sih? Ayo, masak nasi itu kewajiban siapa? Karena saya tanya kewajiban siapa, bukan pekerjaan siapa ya. Karena kalau pekerjaan siapa bisa pembantu, bisa istri kan gitu, bisa yang lainnya kan. Karena saya tanya kewajiban siapa, maka jawabnya masak nasi kewajiban suami. Maka yang pipi suruh AA Irfan yang masak ya, karena kewajiban suami. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Nyari duit, nyari nafkah kewajiban siapa? Suami. Yang begini saya ceramahkan di kota Menggala. Ibu-ibu di Menggala senak lepung itu berdiri semua Pak. Pikir saya mau ngamuk, ngangkat jempol tangan, bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Ustadznya belain kaum perempuan, kata mereka. Ngapas bikin saya. Jadi buat Neng Pipih dan ibu-ibu, kewajiban istri kepada suami itu cuman ada satu, tok, hanya satu saja, kerhiji wae, hanya satu, yakni taat perintah suami. Makanya Bu, kalau diperintah suami masak, ya masak. Kalau diperintah nyuci, nyuci. Kalau diperintah mijiti, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu sarwa keneh.
semigi saja sama saja sami mawon gegah gawat. Memang prakteknya sama Bapak Ibu, tapi prinsip yang beda. Ini perlu saya sampaikan satu, agar para suami ini mawas diri, nggak arogan, halah sekendak-kendak jadi laki itu. Jangan semau-mau jadi suami. Tinggalkan budaya ogan zaman dulu. Jemugan kan kudai. Jadi rajin yang jemugan nih, sama jadi laki itu nak kendak dia dewe. Itu budaya itu nggak bagus. Zaman dulu kan jalma ogan eta kalau bantu suami istrinya nyuci, malian nyucinya pantangan, pamali cenah. Jalma ogan Bapak Ibu ngapunten ngapurun ge. Orang ogan itu ngambek puntung dia. Bini ngambek puntung nih tadi. Ngundang rungkok tuh bini ke kebun tuh. Maka jemugan dagi belaki kok jemugan, nak belaki kok jemu jauh dia. Karena orang Jawa, orang Sunda mau ngambil kayu bakar di kebun. Bayangkan budaya kita zaman dulu itu Pak begitu jeleknya itu. Kok ngambil kayu bakar di kebun untuk masak? Itu kewajiban istri bukan suami. Suami ngebos di rumah itu nggak bisa lagi yang kayak gitu. Nggak zaman sekarang, nggak zaman. Jadi buat Irfan mawas diri, ngelihat pipi capek masak, capek nyuci, ucapkan terima kasih. Ayang, makasih ayang. Kalau bisa agak drama dikit, tuh kan langsung drama dia. Langsung drama dia. Makasih ayang, capek kamu masak, capek kamu nyuci. Itu kan kewajiban suami ayang. Tapi kamu taat sama saya, perintah saya, maka saya janji gak akan kawin lagi. Allahumma amin. Luar biasa. Jadi suami itu akan rajin-rajin berterima kasih dengan istrinya ketika istri mengerjakan ketaatan kepada suaminya. Nah, yang kedua, mengapa ini perlu saya sampaikan? Agar ibu-ibu paham betapa kalau ibu masak, ibu-ibu nyuci, pahalanya sungguh luar biasa. Bu, pan nyuci baju kewajiban suami. Ini ya. Tapi karena ibu-ibu yang kerjakan, maka ada pahalanya. Satu helai pakaian yang dicuci suami, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala. Dicabut 2000 dosa. Satu helai baju. Ibu-ibu ini banyak dosa nggak sih? Lobaknya. Apalagi yang gemuk-gemuk itu ya, banyak betul dosanya. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami sehari 10. 2 celana dalam, tambah yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja, yang keenam baju koko, yang ketujuh kolor pendek, yang kedelapan celana dasar, yang kesembilan celana jeans, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan dapat 10.000 pahala. Dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Yang penting hapus dosanya. Balik lagi ke neng pipi ya. Buat pipi, kewajiban istri kepada suami hanya satu, taat suami. Makanya ibu-ibu, perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat suami. Tapi perempuan paling gampang masuk neraka. Ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala, gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang, simple sekali. Ini dengar buat ecek-ecek ya, jangan suka ngelawan suami. Baik, yang berikutnya, dikit lagi, nggak usah panjang-panjang ya, udah pada kumpul. Yang berikutnya, yang terakhir ini Bapak Ibu, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang sering diabaikan orang. Ini yang sering kita lewatkan, yakni berbakti
bakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Saya ingin tegaskan siang ini, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Halo? Masih punya orang tua enggak? Kayak saya ini, umak masih ada. Umak ini lah alam bungkuk-bungkuk jalannya. Katanya apa ginjalnya, apa tulangnya, duh. Jadi anak ini merasa enggak bakti gitu Bapak Ibu. Kalau ngelihat orang tua itu dalam keadaan sakit itu. Cuman saya ingin ingatkan, awas ya, yang anak-anak tuh yang jahat betul sama orang tua itu. Enggak ngurus, enggak ngerawat. Ketiban orang tua sakit, rebutan nolak. Halo? Nggak ada satu induk ayam bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 anak ayam nggak bisa ngurus satu induk ayam. Ya Pak ya, satu induk itik bisa menyelamatkan 10 anak. Anaknya kecebur Bapak Ibu, anaknya anyut dikejar sama emaknya, tapi begitu anaknya sudah besar dan sukses, anak itik lupa sama induknya. Ya Pak ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa lebih punya hak terhadap orang tua. Yang dilihat dari orang tua warisannya, bukan seberapa kita bakti kepada orang tua. Saya ingin tegaskan, orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti babi, maka rezekimu pun akan seperti rezeki babi. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lama. Saya ini kadang-kadang tuh rasa dosa Bapak Ibu. Kalau umak nih ke Bandar Lampung, ke Karang, Nina umat nyapu, basuh piring, nyuci piring itu Pak. Oh rasa dosa. Mau dilarang dia cepat pulang nanti Pak. Dia mak di sini nggak gawian. Lesu galau awak nih. Gancang balik dia. Kalau dilarang, tapi dibiarkan kita seolah-olah nyuruh. Itulah ibu. Di mana saja emak indungnya, dia tidak akan pernah ingin merepotkan anaknya. Ya Pak ya. Anak yang mesti tahu diri itu. Ame anak lemah, umak dek nak minta. Ame anak saru, umak nangis siang malam. Kalau anak senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Cuman kalau dikasih ya maulah. Ingat tuh Irfan sama Pipi kalau sudah sukses, jangan nawar sama orang tua, jangan nanya, mah masih punya duit? Masih nak. Cukup nggak mah? Cukup. Nggak mamah mau dikirim lagi? Nggak usah nah. Ini anaknya goblok ini namanya. Sama orang tua mah nggak usah nanya atuh. Mengasih aja, nggak usah ditanya. Emak itu paling pintar bohong sama anak. Anak demam panas menggigil dikompres malam-malam, anak nanya, mama nggak ngantuk? Nggak nak. Bohong. Makan susah dapat rendang Padang dari tetangga, disuapin semua ke anak. Anak nanya, mama nggak makan rendang? Nggak nak, mama nggak suka rendang. Pada sambil nyuapin nelan ludah itu, saking kepengennya. Ibu paling pinter bohong kalau buat anaknya. Makanya jangan pernah bertanya kepada ibu. Sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Gak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Hampuranya, setulus-tulusnya suami itu kalau masih pengantin baru, sudah lama bini minta kerokan malah digentaknya, ya Pak ya. Atau dibalik, setulus-tulusnya istri kalau ketemu laki udah stroke, bengek, prostat bocor kelep, mana galak lagi. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri ngebatin sambil ngaduk teh. Kapan matinya orang satu ini, saking senepnya.
Makanya ibu-ibu rata-rata kalau sudah jadi janda, lakinya mati, nggak kawin lagi. Mengapa ibu-ibu kalau jadi janda nggak kawin lagi? Bukan saking sayangnya sama suami, saking kapoknya, takut dapat yang kayak gitu lagi atau yang lebih parah. Tanya aja jamaah janda-janda yang nggak kawin lagi itu karena kapok, bapak ibu, kapok. Pengalaman pahit dapat suami yang kayak gitu modelnya. Maka nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya mumpung ini orang tua masih lengkap, Mang Jasri sama bibi masih lengkap, Abah Haji Yas'a sama Umi masih lengkap, bakti. Saya lagi ngepen sama Abah, Bapak Aing eta Kang Deddy Mulyadi KDM. Itu Bapak Aing viral nasional, mudah-mudahan jadi presiden, amin. Sekali-sekali presiden orang Sunda ya. Bapak Aing eta, Bapak Ibu, Masya Allah, betul-betul merakyat. Coba kita lihat bagaimana program-program beliau. Dan yang menarik, apa kata Bapak Aing? Saya tidak ziarah ke makam-makam keramat, saya menziarahi kedua orang tua saya. Bukan melarang ziarah di makam keramat. Betapa banyak anak yang bela-belain sokongan duit bayar bis jajan untuk ziarah makam-makam keramat, tapi lupa menziarahi orang tuanya. Ya Pak ya, jangan sampai sedemikian rupa ziarah Wali Songo jadi bisnis Bapak Ibu. Orang tua lupa dikasih, berani ngeluarin duit 3-5 juta buat jajan ziarah Wali Songo, tapi lupa menziarahi orang tua. Ziarah itu kan gak harus nunggu mati, orang tua masih hidup juga mesti diziarahi. Apa saya ini sudah berbakti? Ya enggak juga. Saya tuh pengennya tiap bulan balik ke Talang Telu ini Bapak Ibu, cuman kadang nggak sempat juga bolak-balik ke Talang Telu ini. Artinya memang menziarahi orang tua itu wajib bagi kita semua. Jadi jangan pernah mengabaikannya. Nah terakhir, biar nggak kepanjangan ini, saya mau ceritain pesan buat Pipi, buat AA Irfan juga dan semua di sini. Saya ingin ingatkan cerita Alqomah. Alqomah ini mau mati tapi gak mati-mati. Sama Nabi talkin, nggak mati juga. Kata Nabi, mana pamajikan nak? Didatengin tuh istrinya. Ada apa ya Rasul? Ini laki kamu nih ngapa kok saya susah matinya? Kata istrinya, setahu saya kalau dia sholat selalu di masjid di saf pertama di belakang Rasul. Tiap malam bangun tahajud. Puasa Ramadan tamat, puasa sunnah rajin. Khatam Quran seminggu sekali. Berangkat jihad paling depan. Orang begini bagusnya, kata Nabi, kok susah matinya? Apa kata istrinya? Jangan-jangan ibunya ya Rasul yang belum memaafkannya. Oi, ngomong dari tadi, kata Nabi. Bilal, jemput ibunya. Dijemput ibunya di PS Panggohnya, di ujung PS Pokoknya. Jemput ibunya, si mama tadi dibawa. Talang Bandung, dijemput. Dibawa Bapak Ibu. Kata Nabi, benar Alqomah anak ibu? Benar ya Rasul. Ini Alqomah mau mati. Ibu maafkan dia. Kalau ibu nggak maafkan, Alqomah nggak bakal mati. Apa kata ibunya? Demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqomah ya Rasul. Loh, ini kan Alqomah anak ibu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan. Justru itu ya Rasul, saya yang capek mengandungnya, saya yang sakit ketika melahirkannya, saya yang lelah menyusui dan membesarkannya, tapi saya belum bisa memaafkannya. Oh, kata Nabi, memang apa salahnya Alqomah? Kata si ibu, si mama, Alqomah ini tega-teganya ya Rasul mengusir saya dari rumahnya hanya gara-gara dia terlalu sayang sama bininya. Oi, kalau lagi ribut sama bini, apa kata bininya? Kelon sama emak lu sono, jangan kelon sama saya. Jadi suruh ngelon emaknya Bapak Ibu. Nggak suruh kelon bininya. Mencemburui ibu suami. Si istri ini mencemburui ibu suami. Oi, kalau itu Bu, kata Nabi, saya nggak bisa ngebujuk ibu lagi.
Udah Bilal, kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkan kayu bakar puntung tadi itu. Kumpulkan kayu bakar, dinyalakan api. Ibunya tanya, untuk apa ya Rasul? Izin Bu, Alqamah mau kami bakar sampai mati. Karena kalau nggak dibakar, dia nggak akan bakal mati. Kasihan sengsara. Maka ada yang menjinjing kakinya, ada yang menjinjing tangannya, diayun-ayunkan ke api. Bapak Ibu, sebentar lagi mau dilemparkan ke api yang menyala. Sang ibu teriak sekeras-kerasnya, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, jangan sakiti anak saya. Dirampas tubuhnya Alqamah, jatuhlah ke tanah. Air mata sang ibu berguguran, netes di pipi Alqamah. Nggak usah ditalkin, begitu air mata sampai di pipi Alqamah, Alqamah langsung ucap 2 kalimat syahadat lengkap, wafat, meninggal dunia. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Selesai dikubur, Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, mengapa engkau tersenyum ya Rasul? Saya baru dapat kabar, Alqamah masuk surga. Tapi Alqamah masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Alqamah masuk surga karena maaf ibunya. Lalu Nabi bersabda, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari semua umat manusia. Artinya Bapak Ibu, ayo kita mawas diri, mari kita renungkan lagi. Jangan pernah mengabaikan kedua orang tua. Nyesel nanti kalau dia sudah tidak ada. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan siang hari ini. Terakhir, ini cuma pengumuman Bapak Ibu bagi masyarakat Mekarjaya sekitarnya yang mau menitipkan anaknya di Bandar Lampung, pengen mondoknya dekat Karang ya, karena mondok itu sama aja. TPS ya Sarwa kayaknya ya. Mondok di Tanjung Raja sama, mondok di Kota Bumi sama, mondok di Jawa sama. Ilmu itu bukan tergantung kiainya pinternya kayak apa atau santrinya pinter kayak apa. Ilmu itu tergantung barokahnya ya. Jadi kalau pengen mondok Bapak Ibu, kita sudah buka pondok pesantren Rahmatul Ummah 1 khusus putra, dan buka pondok pesantren Rahmatul Ummah 2 khusus putri. Programnya ada 3. 1 program pendidikan diniyah salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning. Ya samalah seperti TPS ya, ngaji kitab kuning, ngaji alat. Karena kalau mau belajar agama bener itu Pak, ya harus ngaji alat. Biar bisa baca kitab gundul. Ibu-ibu mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya itu. Makanya anak-anaknya suruh ngaji, suruh mondok. Yang kedua, program diniyah salafiyah hifzul Quran atau tahfizul Quran, itu ngapal Quran bersanad mutasil. Sanadnya mutasil. Jadi sanad Quran kita dari Madrasatul Quran Jombang, Tebuireng ya, sampai ke Rasulullah sanadnya itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan formal. Pendidikan formal kita mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK. Alhamdulillah kemarin umat sudah saya ajak ke pesantren kita yang baru ya, yang sudah cukup SD, SMP dan SMA-nya. Bukan MI, bukan MTS. Karena ngaji di pondoknya udah salah, masa masih MTS? Kelenger belajar agamanya nanti ya. Jadi sedemikian rupa yang mau menitipkan anaknya, Bapak Ibu, tentunya kan ada biayanya ya. Walaupun saya timbang-timbang biayanya ya, kita jauh di bawah pondok-pondok yang lain. Jadi begitu, kita jihad dari kampung ini, muteh kawe, halah belikan perabot gale kan itu. Pokoknya jangan besar pasak daripada tiang lah, bedak laku dari butang sana sini tuh. Pokoknya hidup sejahtera, jangan punya utang kan begitu. Dan anak sekolahkan. Kalau pacak Bapak Ibu, kalau dari Talang Tolok Mekarjaya sekitarnya ini, pokoknya sekitar Tanjung Raja ini, boleh mukim di pondok kita sampai kuliah, boleh. Jadi mukim di pondoknya sampai kuliah, karena dari IAIN dekat, hanya 20 menit.
Tapi kalau pacak belikan motor kalau aku kuliah itu, karena dia nggak ada angkot ke sana soalnya. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.